Dengan dominasinya dalam beberapa balapan terakhir, Max Verstappen bisa dibilang hanya menunggu waktu saja untuk mengunci gelar juara dunia keduanya. Selain titel juara, Verstappen musim ini juga dalam misi untuk memecahkan 2 rekor sekaligus, yaitu rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim di F1, yang mana Verstappen sudah mengoleksi 11 kali menang dari 13 yang harusnya diraih untuk menyamai atau melebihi rekor tersebut. Selain itu, pembalap Belanda ini juga mengincar rekor rentetan kemenangan terbanyak secara beruntun yang masih dipegang oleh Sebastian Vettel dengan 9 kali menang pada musim 2013. Saat ini Verstappen sudah catatkan 5 kemenangan beruntun dan tentu ia sangat ingin memecahkan rekor tersebut. Dengan semua hal yang ia capai sekarang dan ambisi-ambisinya di masa depan, itu mengingatkan kita dengan pembalap legenda besar F1 pemegang 7 titel juara dunia. Siapa lagi kalau bukan Michael Schumacher? Meski sebelum ini banyak yang mencocokkan Max Verstappen dengan Ayrton Senna yang sama-sama mempunyai talenta spesial dan istimewa, namun dalam 2 musim terakhir, Verstappen membuktikan kalau dia lebih mirip kepada sosok Schumacher ketika di masa jayanya. Paling nampak adalah performa Verstappen di GP Belgia yang seakan-akan seperti kilas balik ke bagaimana dominannya Schumi dulu bersama Ferrari. Keduanya memiliki banyak kesamaan dalam hal pendekatan gaya balap. Baik Verstappen atau Schumi, mereka mempunyai gaya mengemudi yang cukup spesifik di awal-awal karirnya, yaitu sama-sama agresif, baik dalam hal pengereman dan cara menikung. Tapi seiring berjalannya waktu, gaya balap itu mulai berubah sedikit demi sedikit. Ketika sudah mencapai di titik puncak karirnya, Verstappen dan Schumi tidak lagi terlalu saklek atau tergantung ke gaya balap yang spesifik. Mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu kemampuan mengadaptasi gaya balapnya dengan setup mobil dan karakteristik serta kondisi sirkuit yang berbeda-beda. Kemampuan adaptasi itulah yang menjadi senjata andalan Schumacher ketika pembalap bersama Ferrari dan membuatnya jadi salah satu pembalap terbaik di F1. Seperti perkataan Martin Brundle, Schumacher tetap bisa perform dengan sangat bagus dan cepat meski diberi berbagai macam settingan mobil oleh timnya. Sama halnya dengan Max Verstappen yang mulai menunjukkan kemampuan adaptasinya ini sejak musim 2020. Verstappen punya lebih dari satu gaya mengemudi ketika di sirkuit, yang akan dia sesuaikan dengan bagaimana setup mobil yang diberikan serta kondisi sirkuit. Entah itu mobil oversteer, understeer, atau kondisi aspal licin karena hujan, Verstappen bisa beradaptasi dengan baik dan memaksimalkan mobilnya. Sama seperti Schumacher, Verstappen selalu terlihat effortless dan sangat mudah dalam mengeluarkan kecepatan terbaik di mobilnya pada setiap balapannya. Tidak butuh waktu lama, mungkin cuma sekali atau 2 kali latihan bebas, mereka sudah bisa langsung klik dengan mobilnya. Namun bedanya adalah kalau Verstappen belum bisa mengatasi mobil yang terlalu understeer seperti Schumi. Itu mungkin disebabkan karena karakter mobil yang berbeda. Zaman sekarang, mobil lebih mengandalkan downforce yang sangat besar dari aerodinamika, sedangkan zaman dulu lebih ke faktor mechanical grip dari ban. Kemampuan adaptasi yang hebat tersebut juga dibantu dengan berbagai micro development. Schumi dan Max sama-sama punya obsesi dengan hal-hal kecil seperti bersifat detail. Schumacher mempunyai intuisi yang bagus dan ia mampu merasakan bagaimana karakter mobilnya serta apa saja yang harus diperbaiki atau disetting secara detail. Verstappen juga memiliki hal yang sama, namun bedanya adalah ia sudah mempunyai kemampuan intuisi tersebut di usianya yang masih cukup muda. Intuisi tersebut dibantu oleh data-data yang sangat banyak serta detail yang membuat Verstappen menjadi pembalap paling presisi ketika memacu mobilnya di sirkuit. Selain itu, kemiripan yang paling mencolok antara mereka berdua adalah konsistensi yang bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Konsisten ini bukan cuma diartikan sebagai jarang DNF atau jarang apes, tapi lebih ke bagaimana mereka bisa mempertahankan performanya di level tertinggi dalam waktu yang lama. Schumacher sejak masa mudanya di Benetton sudah dikenal sebagai pembalap yang mampu selalu tampil di papan atas meski sedang ada dalam kondisi yang kurang ideal. Sama halnya dengan Verstappen, meski dengan mobil yang kurang optimal seperti 3-4 musim pertamanya di Red Bull, ia masih mampu tampil sebagai ancaman di papan atas. Hal tersebut juga berhubungan dengan mentalitas yang identik antara keduanya. Keinginan serta ambisi untuk menang dan kepercayaan diri yang sangat besar dengan kemampuan yang dimiliki, membuat Schumi menjadi salah satu pembalap yang ditakuti ketika balapan di sirkuit. Sesuatu yang secara perlahan mulai terlihat dalam diri Verstappen. Sejak awal karirnya, Verstappen sudah sangat percaya diri dengan berulang kali mengatakan kalau dia ingin menjadi nomor 1 dan sangat ambisius untuk jadi juara dunia. Pembalap Red Bull ini seakan-akan sangat percaya kalau ia ditakdirkan untuk menjadi pembalap terbaik di F1 dan itu sudah ia buktikan dengan performanya dalam beberapa tahun terakhir. Tidak peduli bagaimana kondisinya, Schumi dan Verstappen tetap berambisi untuk menang dan tidak akan menyerah sampai menyentuh garis finish.
Tapi yang terbaik dari keduanya adalah mereka mampu menyeimbangkan mental ambisiusnya dengan ketenangan ketika di dalam kokpit. Kemampuan untuk tetap tenang dan tetap kalem ketika di bawah tekanan adalah sesuatu yang spesial dan cuma pembalap-pembalap juara saja yang mempunyainya. Verstappen sudah berulang kali membuktikan kalau ia masih bisa menjaga kepalanya untuk tetap dingin di berbagai situasi tekanan. Selain dari aspek-aspek di dalam lingkup balapan, Schumi dan Verstappen juga punya kemiripan dalam hal bagaimana mereka mengubah politik di sebuah tim. Michael Schumacher dikenal dengan perubahan serta dampak yang ia buat di Ferrari. Ketika dia datang ke Ferrari pada musim 96, mereka dalam kondisi yang amburadul dan membutuhkan banyak perubahan. Dengan adanya Schumi yang sangat ambisius, mau tidak mau dia harus memaksa Ferrari untuk berbenah dengan merekrut Ross Brown serta Rory Byrne yang berperan dalam kesuksesannya di tim Benetton. Schumi berhasil membentuk tim yang mempunyai mental juara dan setelah berbagai macam usaha dilakukan, ia berhasil meraih titel pertamanya bersama Ferrari pada tahun 2000. Hal yang sama juga diterapkan oleh Max Verstappen, hanya dengan cara yang berbeda. Verstappen datang ke Red Bull yang sedang mengalami puasa gelar sejak memasuki era hybrid. Kita pasti tahu, di awal-awal musimnya bersama Red Bull, Verstappen sangat sering mengalami nasib apes dengan sering mogok ketika balapan karena mesin Renault yang sangat buruk. Ketika hijrah ke Honda, Red Bull rupanya belum mampu membuatkan mobil yang kompetitif bagi Verstappen untuk bersaing di perebutan gelar juara. Pembalap Belanda ini kemudian mulai perlahan mencoba memaksa timnya untuk berbenah lewat sebuah klausul di dalam kontraknya mengatakan kalau Verstappen diperbolehkan pergi ke tim lain jika Red Bull tidak bisa memberikannya mobil kompetitif. Hal tersebut membuahkan hasil dengan Red Bull yang mulai menghasilkan mobil yang bagus selama 2 musim terakhir. Secara karir, tidak bisa dibantah kalau Schumi dan Verstappen juga sama-sama kontroversial. Keduanya sangat agresif dan terkadang membuat lawan mereka kesal ketika berduel di sirkuit. Titel pertama Schumi serta Max juga diraih dengan bumbu-bumbu kontroversi. Namun terlepas dari apapun dramanya, keduanya adalah pembalap yang mempunyai talenta spesial. Verstappen sudah membuktikan kalau dia adalah pembalap yang berbeda dengan semua yang ia raih di usianya yang masih muda. Jalan karirnya masih panjang dan prestasi yang ia dapat sekarang masih ada dalam tahap permulaan dari apa yang akan ia raih di masa depan. Kita sekarang sedang melihat bagaimana seorang legenda sedang terbentuk, dan bukan tidak mungkin semua rekor yang kita lihat saat ini akan dipecahkan lagi oleh Max Verstappen. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.